DPR RI menggelar rapat paripurna kelima masa persidangan 1 tahun sidang 2025-2026. Salah satu agenda rapat adalah pengambilan keputusan terkait rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2026. Dihadiri 293 anggota Dewan, rapat paripurna mengesahkan undang-undang tentang APBN tahun anggaran 2026. Dalam APBN 2026 disepakati pendapatan Rp3.153,58 triliun dan belanja Rp3.842,73 triliun. Sementara defisit ditetapkan 2,68% atau Rp689,15 triliun. Menteri Keuangan memaparkan 8 agenda prioritas APBN 2026. Di antaranya ketahanan pangan Rp164,7 triliun, ketahanan energi Rp402,4 triliun, makan bergizi gratis Rp335 triliun, pendidikan Rp769,1 triliun, kesehatan Rp244 triliun, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta serta akselerasi investasi dan perdagangan. Apresiasi kepada Menteri Keuangan yang langsung merespon, menyepakati stimulan 16,23 triliun untuk ditambah. Selain beras 10 kg, juga akan nambah minyak goreng 2 liter. Karena itu adalah hasil kesepakatan ketika kami konsultasi dengan pimpinan DPR, dan atas perintah pimpinan DPR itulah kami sampaikan dalam raker Badan Anggaran dan disambut dengan respon yang positif. Saat itu juga disetujui oleh Menteri Keuangan kita. Nanti jawab Pak di sini Pak. Pak Purbaya harus jawab di sini nanti. Tadi saya suruh menjawab pertanyaan Pak Said. Jawab katanya 2 bulan 2 liter. Tadinya pemerintah mengusulkan 2 bulan 10 kg masing-masing bulan, terus 1 liter. Itu tadinya ya. Terus Pak Said minta 2. Saya challenge, ya udah kenapa 2? 5 liter aja sekalian. Yang nggak berani Pak Said rupanya. Jadi jangan salahkan saya. Pak Said bilang kami nggak berani, saya minta 2 aja. Ya udah saya kasih 2. Jadi sudah jawab, saya sudah jawab ya Pak Said ya. Kita siap Pak, kita kan sisir. Pasti saya udah lihat tuh banyak anggaran yang nggak keserap. Daripada nongkrong di sana di BI atau di rekening pemerintah, saya bagikan ke masyarakat dalam bentuk tadi subsidi tadi. 2 bulan itu baru percobaan Pak. Kalau masih kurang kita tambah lagi. Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah sempat mengungkit gaya koboi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang diyakini dapat menguatkan sektor ekonomi negara, terutama soal pelonggaran kebijakan uang ketat. Menkyu menanggapinya dengan meminta masukan dan kontrol dari DPR terkait penyerapan anggaran. Kita yakin gaya koboi Menteri Keuangan kita bisa melonggarkan kebijakan uang ketat, dan terbukti dalam sebulan ini kondisi kita harapkan terus berlanjut sehingga suku bunga SBN tahun depan bisa lebih rendah, sehingga biaya dana yang ditanggung oleh APBN akan semakin rendah. Ini Pak Said berarti hati-hati sekali. Saya terima kasih atas dukungannya sehingga saya nggak terlalu koboi banget gitu Pak. Jadi kita jaga kesinambungan fiskal dengan baik. Ini masukan yang baik dari DPR Pak, dari Banggar, sehingga ada kontrol dari Banggar juga ke kami sehingga kami tidak semena-mena menggunakan anggaran kami. Saya mengharap ke depan akan DPR atau Banggar memberi masukan yang sama juga ke kami, dan tolong dimonitor penyerapan anggaran kami. Kalau kebanyakan nganggur, tolong dikasih tahu lagi Pak. Jangan kayak kemarin-kemarin, udah mau runtuh ekonominya baru kita tahu. Ya Pak ya. Jadi Banggar juga ini Banggar ya, tolong kasih masukan ke kami.
kami akan jalankan atau terima masukan dari DPR dengan terbuka, karena tujuan kita kan sama, menciptakan masyarakat adil yang makmur, adil dan makmur secara merata ya Pak ya. Sorotan berikutnya, Saudara, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangan dari pemerintah Indonesia mengenai konflik Palestina-Israel di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Hal tersebut dibicarakan dalam konferensi internasional tingkat tinggi untuk penyelesaian damai atas masalah Palestina dan implementasi solusi dua negara. Indonesia memiliki posisi penting sebagai salah satu anggota kelompok inti yang mengawal proses perdamaian. Kehadiran Presiden Prabowo sekaligus menegaskan posisi Indonesia yang selama ini ikut mengakui negara Palestina. Konferensi dibuka dengan pidato dari 5 tokoh, termasuk Presiden Palestina Mahmud Abbas yang berpidato melalui video. Sementara Prabowo merupakan pembicara kelima dari 33 negara dan organisasi internasional yang diundang untuk memberikan pandangannya dalam forum ini. The ongoing unbearable tragedy in Gaza. Thousands of innocent lives, many of them women and children, have been killed. Famine looms. Human catastrophe is unfolding with our eyes. We condemn all acts of violence against innocent civilians. Therefore, it is today with dignity that we gather to take our historical responsibility. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine, but also to the future of Israel, and also the very credibility of the United Nations. We condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel.